Halo semuanya, eh, saya bersama dengan dua teman saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jonathan Wiryawan dengan NIM 11181800039, ditemani dengan dua teman saya yaitu Ivan Febrianto dengan NIM 11181800038 dan Shendy Yuwono dengan NIM 11181806064. eh, Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Macung. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Zara. Jadi, keakraban dengan konsumen yang terjadi di Zara ini sangat terlihat saat berada di gerai Zara. Nah, itu saat pelanggan berkomunikasi dengan self service-nya. Jadi, saat mereka bertanya-tanya atau mencari informasi seperti itu. Nah, relationship marketing with consumer. Zara ini memiliki membership. Jadi melalui membership Zara, aplikasi dan web Zara ini dia berkomunikasi dengan konsumennya seperti itu. Lalu experiential marketing. Nah, Zara ini mempunyai fashion show mall yang yang terdapat di Las Vegas dan diadakan pameran setiap 1 tahun sekali. Setelah itu dia juga ikut expo. Selain itu juga Zara ini memiliki fashion channel di YouTube. Selain itu, pembaruan aplikasi dan web secara berkala. Nah, ini terakhir ini bulan lalu tentang memaksimalkan eh, aplikasi dari Zara maupun web dari Zara. Selanjutnya, penerapan. Nah, disintermediasi. Pelanggan dapat berkomunikasi dan bertransaksi secara langsung, baik melalui web maupun aplikasi Zara. Nah, yang kedua, personalisasi. Nah, adanya komunikasi secara langsung antara self-service di toko Zara yang memudahkan pelanggannya dalam mencari dan menentukan pilihan produk yang mereka inginkan. Jadi misalnya dia mencari barang A, jadi bisa diarahkan biar mereka biar pelanggannya itu lebih cepat untuk mencari dan sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Selanjutnya, penggunaan data. Nah, penggunaan data ini berguna untuk menemukan masalah ataupun mendapatkan evaluasi dan solusi dari pelanggan melalui website Zara maupun aplikasi Zara. Nah, ini biasanya berupa feedback dari konsumen yang sudah beli ataupun juga bisa kritik saran yang ada di webnya Zara gitu. Siklus hidup pelanggan Zara. Nah, dengan menjaga pelanggan yang tetap ada dan terus mencari konsumen baru dengan cara mempertahankan brand Zara yang sebagai trendsetter. Jadi dia mencari orang yang memang kan target utamanya adalah orang yang tergila-gila dengan tren. Nah, itu dia mencari orang baru terus dengan tetap mempertahankan pelanggan pelanggan setianya seperti itu. Oke, kita akan membahas tentang distribusi di Zara. Nah, menurut kelompok kami, distribusi di Zara ini adalah distribusi secara langsung. Nah, apa sih distribusi langsung? Itu adalah suatu perusahaan memegang kendali penuh atas keseluruhan proses konsumen. Nah, sehingga yang mengelola pengalaman konsumen, brand image, dan juga manfaat tambahan dan interaksi langsung mempererat hubungan dengan konsumen itu adalah perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam Zara menggunakan distribusi langsung didukung karena kelebihan yang dimiliki oleh Zara itu sendiri. Nah, di Zara itu penggabungan dengan tahap produksi dan distribusi di bawah satu kepemilikan, yaitu di dalam Zara. Nah, hal ini membuat Zara menggunakan sistem distribusi vertikal yang terintegrasi yang memungkinkan Zara memiliki lead time yang lebih singkat dibanding dengan industri-industri pesaingnya. Nah, industri pesaingnya itu kurang lebih 9 bulan untuk mengirim produk-produknya ke outlet-outletnya. Nah, di Zara ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 24 hari dari penentuan konsep desainnya hingga proses produksi hingga ke pengiriman. Nah, sistem yang digunakan Zara untuk memproduksi dia adalah dengan cara memproduksinya di beberapa negara, lalu mengirimnya ke pusat, lalu dari pusat distribusi ini akan didistribusikan ke outlet-outlet store di Zara yang berada di berbagai negara. Nah, sehingga dalam memenuhi pesanan pelanggan tidak perlu menunggu lama karena waktu yang singkat itu tadi. Nah, untuk
di aplikasi Zara juga menyediakan jasa antar pada konsumennya. Di sini Zara menyediakan dua pilihan bagi konsumennya. Yang pertama adalah mengirimkan ke outlet sehingga pembeli akan mengambil produk yang dibeli itu di store-nya Zara dan tidak akan dikenakan biaya pengiriman. Nah, untuk pilihan kedua adalah diantarkan ke alamat konsumen seperti yang didaftarkan pada di alamatnya di app-nya Zara, akan diantarkan ke alamat tersebut. Bila pemesanannya di atas 790.000 akan mendapat free ongkir, namun apabila di bawah 790.000 akan dikenakan biaya sebesar 49.900 atau bisa dikenakan setara dengan 50.000. Nah, estimasinya ini adalah sekitar 4-8 hari kerja tergantung alamat dari konsumen itu sendiri. Oke, setelah kita membahas mengenai distribusi di Zara, kali ini kita akan membahas mengenai grup yang menaungi Zara. Inditex adalah salah satu retail mode terbesar di dunia dengan 8 merek, yaitu Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, dan Uterq yang menjual di 202 pasar melalui platform online-nya atau lebih dari 7.000 tokonya di 96 pasar. Inditex telah berdiri sejak tahun 1963 dan memulai bisnis keluarga kecil di sebuah bengkel yang membuat pakaian wanita. Dengan bekerja sama secara erat sebagai satu perusahaan yang secara global berfokus pada elemen kunci produk fashion, desain, manufaktur, distribusi, dan retail dengan 3 pilar fleksibilitas, integrasi digital, dan keberlanjutan, Inditex membawa pelanggan lebih dekat dari sebelumnya ke produk yang mereka inginkan dengan harga yang terjangkau. Keberhasilan merek pertama dari Inditex yaitu Zara, diikuti oleh ekspansi internasional pada akhir 1980-an dan peluncuran merek baru secara berturut-turut yang kini menjadi model toko dan online yang terintegrasi. Selanjutnya ada faktor pendukung jaringan bisnis yang diterapkan oleh Zara untuk kinerja pemasarannya. Pertama yaitu kecepatan. Saat Amancio Ortega mendirikan Zara pada tahun 1975, dia menggoncang bisnis retail fashion dengan strategi jadwal produksi yang sangat agresif. Amancio Ortega mempunyai strategi yang ekstrim dan agresif dalam menyegarkan stok barang di toko Zara dengan jadwal 2 kali seminggu untuk mengganti stok barang, strategi yang kemudian dikenal sebagai fast fashion. Yang kedua, membangun obsesi terhadap apa keinginan pelanggan. Salah satu prinsip bisnis Amancio Ortega adalah memenuhi keinginan pelanggan dengan sebaik-baiknya. Prinsip tersebut tercermin pada tulisan Ortega di laporan tahun Inditex 2009 yang menyebutkan pelanggan selalu menentukan model bisnis perusahaan. Kemudian pada laporan 2010 dia menulis pelanggan harus terus menjadi pusat utama perhatian baik dalam penciptaan koleksi fashion kami dan dalam mendesain toko kami, sistem logistik kami, dan aktivitas lain. Ortega tidak memilih stok barang berdasarkan fashion show. Perusahaannya justru mengikuti blogger dan mendengarkan pelanggan. Strategi tersebut memungkinkan perusahaan Amancio Ortega untuk menyesuaikan stok barang dengan tren fashion terkini dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga ada mengendalikan rantai pasokan. Amancio Ortega merancang rantai pasokannya seringkas mungkin, di mana desain produknya dibuat dari bahan dasar yang diselesaikan di pabriknya dan kemudian dijahit oleh jaringan penjahit lokal di pusat produksinya. Ini memperpendek rantai pasokan Inditex yang memungkinkan perusahaan Amancio Ortega beraksi lebih cepat terhadap tren baru. Dan dengan cara ini, toko Amancio Ortega menampilkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Yang terakhir ada terus berinovasi. Hal buruk yang dapat dilakukan seseorang terhadap karirnya adalah mudah puas diri. Ortega mengatakan hal itu kepada sekelompok profesor bisnis di tahun 2007. Sukses tidak pernah menjamin kesuksesan selanjutnya. Dia mengatakan ke Ciancio Diaz sebagai koran bisnis dan keuangan yang meliput acara tersebut. Kepuasan adalah hal yang buruk, kata Diaz kepada para profesor. Saya tidak pernah membiarkan diri saya puas kepada apa yang telah saya lakukan dan saya selalu mencoba menanamkan prinsip ini ke semua orang di sekitar saya.
Hal inilah yang diterapkan oleh Inditex untuk terus mempelajari tren fashion, keinginan pelanggan, dan teknologi baru untuk meningkatkan proses bisnis secara menyeluruh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.